Selamat datang Risa sebelumnya dan selamat pagi juga. Aku mau mengucapkan terima kasih karena, Risa telah bersedia menjadi narasumber, ku di wawancara kali ini. Aku juga izin memperkenalkan diri juga terlebih dahulu walaupun kita udah saling kenal, jadi ke depannya kita bakalan ngomong santai-santai aja. Nah, namaku Enang Natania Simanjuntak dari PKN STAN. Mungkin kepada Risa boleh dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, makasih waktunya, Dang. Selamat pagi juga. Perkenalkan, nama saya Risa Rayala Stanggang. Saya dari Universitas Sumatera Utara, program studi agribisnis. Oke, terima kasih Risa. Sebelumnya ini kan aku udah terlanjur merecord duluan. Apakah dari Risa sendiri diperbolehkan untuk merecord sebagai bahan data dari wawancara ini nantinya? Boleh, tentu aja boleh. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Risa. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke wawancara, aku mau menjelaskan terkait tujuan wawancaraku ini. Nah, tujuan aku meminta Risa untuk menjadi narasumber kali ini karena kami, khususnya kelas 506 itu diberikan tugas praktik analisis data kualitatif dalam bentuk wawancara. Nanti hasil wawancaranya ini akan dianalisis dan akan memenuhi tugas mata kuliah penelitian dan ilmu sosial. Nah, untuk datanya ini sendiri Risa tenang aja karena data ini tidak akan disebarluaskan tanpa persetujuan Risa terlebih dahulu. Jikalau nanti pun pada saat wawancara berlangsung dan terdapat pertanyaan dari akunya kurang mengenakan bagi Risa, sangat diperbolehkan untuk tidak dijawab dan memberitahukan pada saat wawancara itu juga agar kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke, jadi alasan aku juga memilih Risa itu sebagai narasumber itu karena aku ingin mengangkat topik di mana reseller itu ataupun usaha online shop itu memiliki usaha yang dari mengambil produknya dari e-commerce gitu di masa pandemi ini dan apakah ada dampak dari pandemi, apakah makin meningkat ataupun menurun seperti itu. Jadi kita mulai aja ya sesi wawancaranya. Yang pertama, aku mau bertanya terkait gimana sih sebenarnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh Lisa ini, mulai dari mungkin nama jenis kegiatan usahanya, di mana, dan bagaimana cara membeli ataupun memperjual barangnya. Boleh dijelaskan secara detail? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Jadi, sebenarnya kita itu jual barang-barang kosmetik gitu ya. Kosmetiknya itu bisa kayak skincare, makeup, alat-alat makeup, dan lain sebagainya. Kita jualannya itu di Instagram. Jadi nama jualan kita itu Jendra Shop. Itu kita ambilnya itu dari e-commerce sesuai dengan yang topik yang Endang berikan. Jadi kita ambil dari e-commerce S. Jadi mungkin semua orang udah tahu e-commerce S itu. Nah, di sini kita ngambil barangnya itu sesuai dengan apa yang diminta sama konsumen, bukan kita yang menyediakan gitu. Jadi lebih meminimalisir kerugian karena kita ngambil dari yang diminta sama konsumen, bukan menyediakan dengan stok yang banyak gitu. Jelas? Jelas, jelas. Berarti kalau misalnya aku simpulkan, itu berarti Risa itu sebenarnya bisa dikatakan sejenis reseller. Hanya saja kalau misalnya reseller pada umumnya itu kan dia mengambil barang sebanyak-banyaknya, lalu harganya pun sesuai dengan yang dibilang oleh perusahaan pusatnya gitu. Namun ini enggak ya, lebih ke reseller, tapi harus membeli terlebih dahulu ke e-commerce S. Iya, begitulah dia. Oke, berarti terkait kegiatan usaha Jenda Shop ini, apakah ada modal yang Risa berikan terlebih dahulu untuk memulai kegiatan usaha ini? Jadi gini, sebelumnya saya menjelasin kalau misalnya Jenda Shop ini saya bukan sendiri, saya join sama teman saya. Jadi awal mulainya itu kita punya modal dan kalau misalnya terkait modal itu sebenarnya nggak dipatokkan, cuman kemarin awal modalnya itu kita ngasih 500.000 per orang, jadi jumlahnya 1 juta gitu. Jadi modalnya itu kita karena kita sistem penjualannya ini kayak gini, orang order dan bayarnya itu belakangan. Barang datang dulu,
baru dibayar sama kita. Jadi kita harus punya modal. Nah, dari 500.000 deh gitu sama teman yang satu lagi baru ada modalnya, baru bisa ngasih ke konsumen. Oh gitu, berarti modalnya 500.000 dan 500.000. Nah, kan kita ketahui juga bahwa e-commerce ini terkadang, terlebih e-commerce S gitu ya, sangat terkenal dengan voucher gratis ongkirnya. Dan terkadang itu tidak memiliki voucher gratis ongkir. Melihat kondisi jarak daerah kita yang sangat jauh dari perusahaan produk-produk yang terkadang Risa dan teman ingin perjualbelikan di akun kegiatan usahanya, apakah nanti jikalau tidak ada gratis ongkir, itu akan ditanggung oleh pembeli atau bagaimana Risa membuatnya? Sebenarnya gini, kalaupun misalnya lagi nggak ada voucher gratis ongkir di e-commerce ads, sebenarnya kita udah memikirkan harga jual yang kita berikan itu sudah memotong sama ongkir. Jadi sebenarnya walaupun nggak ada voucher gratis ongkir dari e-commerce tersebut, kita tetap harganya. Sebelumnya juga saya mau menjelasin kalau misalnya di daerah itu kan kita kan tinggalnya di Kabanjahe gitu kan. Kabanjahe berdekatan dengan Brastagi. Kalau misalnya kita jualan di sekitar Kabanjahe itu tetap ada ongkir. Itu cuma 3.000 gitu. Kalau misalnya di Brastagi itu 5.000. Jadi sebenarnya ongkirnya itu udah masuk juga sih ke voucher gratis ongkirnya itu, jadi cukup membantu kayak gitu. Kalaupun nggak ada, paling kemungkinan kalau memang nggak ada dan susah juga, kita baru ke e-commerce lain seperti e-commerce T kayak gitu. Itu juga minim sih, jarang kalau kita pakai e-commerce T. Berarti e-commerce dari kegiatan usahanya Risa ini bukan terpacu hanya e-commerce S, berarti mungkin bisa jadi e-commerce T. Apakah ada kesamaan ataupun barang yang ingin Risa cari di e-commerce S? Misal si pembeli itu membeli membeli barang tas yang gambarnya A. Ternyata di e-commerce itu tidak ada yang seperti A, tapi menyerupai A ada. Itu apakah Risa mengatakan kepada pembeli ada ataupun bilang ada tapi mengklaim? Sebenarnya kalau misalnya itu yang persis gitu ya kan, kita lebih nge-confirm ke pembeli, kita tanya dulu persetujuannya, misalnya kita tunjukkan fotonya dulu, ini setuju nggak kalau barangnya yang ini, karena barang yang ini udah nggak ada, kayak gitu sih biasanya. Cuman kalau kayak kita tahu, di e-commerce S itu kan lebih lengkap ya daripada e-commerce T, jadi emang kadang lebih susah sih kalau misalnya di e-commerce S udah nggak ada gitu. Baiklah, berarti pernah ya terjadi kasus seperti itu? Oke. Pernah. Nah, berarti udah cukup handal menurutku dalam kegiatan usaha ini. Jadi aku mau tanya, berarti ini sudah berapa lama sih sebenarnya melakukan kegiatan usaha online shop ini dan mendapatkan inspirasi dari mana sehingga ingin melakukan kegiatan usaha ini? Karena kan kita tahu juga bahwa Risa itu juga kuliah, mungkin harus lebih ekstra dalam memanajemen waktu dengan baik agar tidak bertabrakan dengan waktu kuliah. Baik, sebelumnya itu kita udah ada mulai dari tahun 2019 akhir. Berarti udah sekitar 3 tahun ya. Cuman lebih aktifnya itu mulai dari tahun 2020 bulan-bulan 4 atau 5. Sebenarnya inspirasinya itu karena lebih suka sama skincare aja sih. Lebih hobi pakai skincare, terus karena kan kita kondisinya di kampung nih ya. Terus orang lebih susah gitu kalau misalnya beli di e-commerce, ngerasa berat di ongkir. Jadi kita lebih kayak nyesuaiin aja minat di pasar gitu. Jadi karena sebenarnya terinspirasi karena hobi skincarean dan kondisi kampung juga yang kurang mendukung untuk belanja di e-commerce kayak gitu. Oh, berarti terkait itu udah sekitar 3 tahun kan ya tadi? Nah, berarti kalau misalnya aku lihat-lihat bertahan sampai sekarang, aku mau minta maaf sebelumnya dan izin bertanya terkait hal yang mungkin agak sensitif terkait penghasilan. Nah, penghasilan yang Risa peroleh ini dari online shop ini per bulannya berapa ya? Apakah ada penghasilan yang ditargetkan untuk setiap bulan atau bagaimana? Kalau untuk soal ditargetkan itu sebenarnya enggak, karena saya sendiri kan masih kuliah. Jadi waktunya juga masih campur-campur kayak gitu. Kadang
lebih konsen ke kuliahnya, online shop-nya terabaikan kayak gitu. Jadi kalau soal penghasilan itu kita nggak nargetkan. Cuman kalau dilihat-lihat dari beberapa bulan yang lalu belakangan ini, kalau misalnya lagi nggak aktif-aktifnya di online shop, mungkin cuma 1 sampai 1,5 juta per bulan. Itu nggak bersih ya, maksudnya nggak untungnya aja gitu. Ada beberapa modal atau sebagainya. Tapi kalau misalnya lagi aktif-aktifnya bisa 2 sampai 2,5 atau bahkan sampai 3 juta per bulannya kayak gitu. Berarti kalau saya simpulkan berarti kalau misalnya nggak aktif itu 1 sampai 1,5, kalau misalnya aktif 2 sampai 2,5, bahkan bisa pernah 3 juta ya. Ya. Nah, kalau misalnya tidak pernah ditargetkan itu, berarti kisaran minimal yang pasti didapat per bulan itu berapa ya, Riz? Yang pasti didapat per bulan? Kalau yang pasti dapat per bulan itu ada sih 500 sampai 800 sampai sejuta juga ada kalau per bulan itu. Itu udah termasuk di dalamnya modal ya berarti? Udah termasuk modal sih. Berarti kalau misalnya itu udah termasuk modal, pada saat, karena kan ini Risa 2 orang ya, pada saat pembagian keuntungan, itu dia 50-50 dan nanti dari 50-50-nya itu ditaruh lagi modalnya, diberikan lagi modalnya, apa langsung dipotong modal baru dibagikan ke Risa dan teman. Opsi yang kedua sih, misalnya kayak gini, misalnya lagi sepi nih kan, misalnya dapatnya 1 juta. Kita itu mengusahakan modal itu tetap ada minimal 500.000 di dalam. Jadi misalnya 1 juta dapat, berarti 500.000 untuk modal langsung dipotong. Jadi kan sisa 500.000 baru dibagi 50-50 sama teman satu lagi. Oke, dapat dipahami. Terima kasih Risa. Dan aku mau nanya lagi ini selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya itu, kalau gitu gimana keuntungan dan kerugian yang Risa hadapi? Pasti tentunya ada gitu ya suka dukanya dalam menjalani kegiatan usaha ini. Mungkin saat contohnya itu kayak saat barang dikirim dan ternyata barang itu rusak gitu. Nah, itu Risa itu gimana nanganinya? Pernah ada kasus dari e-commerce dikirim ke kita barangnya itu rusak bocor gitu ya. Kalau skincare kan tumpah gitu basah. Nah sebenarnya kita cara nanggulanginya itu ya karena itu kerugian dari kita yang nanggung gitu kan. Ya udah tetap kita order lagi gitu, order balik. Jadi yang hancurnya itu kita yang untuk kita sendiri gitu. Jadi pemakaian kita terus kasih yang bagus gitu ke pembeli. Kayak gitu sih. Apakah pernah kejadian itu membuat Risa dan temannya, rekannya tadi itu jadi tidak memperoleh keuntungan seperti itu? Pasti pernah, sering juga kadang. Misalnya kayak pernah juga barang nggak sesuai sama warna. Sedangkan pembeli nggak mau kayak gitu kan. Nggak mau kalau warnanya nggak sesuai sama yang diorder. Ya udah jadi kita sendiri yang nanggung kan. Kalaupun misalnya kita mau jual ulang, kan lama gitu prosesnya. Kadang bahkan nggak ada yang mau. Jadi ya udah anggap kayak kita beli untuk diri kita sendiri sih. Jadi rugi iya udah pasti rugi. Cuman ya udah dibawa ke santai aja. Jadi kita yang punya gitu. Oke. Berarti mungkin ini Riz, di pertanyaan awal mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana keuntungan dan kerugian yang Risa hadapi selama 3 tahun belakangan ini. Ini maksudnya sebelum pandemi gitu atau sampai setelah pandemi atau gimana? Iya, boleh juga. Nantinya sebenarnya aku mau nanya terkait bagaimana kondisi ini, apakah berdampak terhadap pandemi kegiatan usahanya apa enggak, jadi boleh Risa ceritakan sekarang aja. Sekalian aja berarti ya. Ya, boleh. Oke, jadi sebelumnya itu kan awal mulanya itu All Shop ini kan tahun 2019. Nah, di tahun 2019 itu kan aku masih kuliah tatap muka. Jadi aku kan kuliahnya di Medan, sedangkan online shop-nya ini ada di Kabanjahe. Jadi kadang terbengkalai karena aku cuman baliknya itu Jumat Sabtu kan. Jadi pengantarannya itu cuma bisa hari Sabtu. Nah, kadang pembeli nggak suka karena terlalu lama. Jadi waktu 2020 awal-awal gitu aku mulai aktif lagi di online shop ini karena menurutku peluangnya semakin besar. Bukannya gimana, tapi menurutku setelah pandemi keuntungan yang kuperoleh itu semakin besar karena aku lebih punya banyak waktu untuk berjualan dan pembeli rata-rata yang anak-anak kampus kayak aku pala balik ke kampung kan.
Jadi ya udah, makin banyak orderan yang masuk, makin banyak keuntungan yang kuperoleh. Eh, eh, Contoh lainnya kayak gitu di skincare. Zaman sekarang ini kan ada itu aplikasi namanya TikTok ya. TikTok itu orang itu kayak banyak sih sebenarnya ngasih info ke kita. Kayak brand skincare yang bagus, makeup yang bagus, alat edukasi yang bagus gitu-gitu. Jadi semakin canggihnya informasi sekarang, TikTok itu ngasih informasi yang betul-betul nambah keuntungan ke aku. Karena orang kayak tergiur gitu loh sama skincare ini, yang ada di TikTok, orang langsung kayak ngechat ke online shopku, Kak, ada produk ini nggak? Ada jual ini nggak? Kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak masa pandemi ini menguntungkan online shopku sendiri. Tapi memang banyak yang merugikan sih gitu kan. Makin banyak keuntungan karena banyak orang lebih tahu merek-merek skincare ternama dan makeup ternama kayak gitu. Berarti sebenarnya dampak pandemi ini memberikan sisi positif kepada kegiatan usaha yang dilakukan oleh Risa dan rekan ya? Iya. Nah, berarti kan ini berarti sudah hype-hype-nya di masa pandemi ini. Apakah pernah pembeli komplain terhadap barang yang dibeli karena tidak sesuai dengan gambar ataupun tidak sesuai dengan harum variannya gitu? Uh, Sebenarnya aku mau jelasin kalau misalnya aku nggak cuma jual skincare gitu kan, nggak cuma kosmetik. Jadi kita yang kayak aku jelaskan kemarin tadi, kalau ada brand hype di TikTok gitu, kita jual gitu kan. Misalnya kayak kemarin kita ada jual botol tumbler yang 2 liter itu. Nah, di botol tumbler yang 2 liter itu ada 2 warna, pink sama orange. Pembeli mesan yang warna orange, sedangkan aku ngasih yang warna pink. Nah, itu konsumen itu nggak setuju. Jadi dia minta antara uangnya dibalikin atau barangnya ditukar. Nah, jadi aku order lagi yang warna orange-nya. Nah, aku kasih ke konsumen, sedangkan barang yang pink sampai sekarang masih tertinggal kayak gitu. Sebenarnya banyak sih kendala yang dialami selama berjualan. Misalnya nggak sesuai sama gambar, warna nggak sesuai, aromanya nggak sesuai. Kadang kalau skincare nggak cocok di mukanya gitu kan, dia nggak suka sama hasilnya gitu. Cuman balik ke kita sendiri kayak mana kita nangani konsumen, ngomong baik-baik ke konsumen kayak gitulah. Oke, berarti sebenarnya Risa kegiatan usaha ini utamanya adalah skincare, tapi disembari sama itu ada produk-produk lain. Boleh nggak di-spill sedikit produk-produk apa aja yang diperjualbelikan oleh kegiatan usaha Risa sendiri? Boleh, kalau kan yang utamanya itu skincare sama makeup nih ya. Cuman kemarin-kemarin kita kalau misalnya lagi sepi-sepinya skincarean kayak gitu, jadi kita kayak jual tas, sendal, sepatu, kayak kemarin botol minum yang lagi hype, gelang, aksesoris, pokoknya semua yang menurut kita itu bisa menghasilkan, dapatkan keuntungan yang lebih, pasti kita jual dan menurut kita nilai pasarnya itu besar, pasti kita jual. Tapi contoh lebih besarnya itu lebih sering itu kayak tas, dompet, sendal, sepatu, sama aksesoris-aksesoris. Oke, begitu. Berarti kalau disimpulkan sebenarnya kalau misalnya kegiatan usaha ini penghasilan itu nggak 50% dari kosmetik, 50% dari hal selain kosmetik. Berarti terkadang itu bisa ya, Riz, dalam sebulan itu keuntungan itu sebenarnya ternyata dari produk-produk yang sebenarnya nggak diperjualbelikan dari awal oleh Risa dan rekan. Iya, iya Oke, betul. berarti kalau gitu mungkin ada poin-poin penting yang bisa jadi salah satu motivasi bagi pemula bisnis online ya, Riz, yang akan Risa sampaikan. Mungkin untuk mengakhiri sesi wawancara kali ini, aku juga mau ngucapin terima kasih buat Risa. Nah, tapi sebelumnya aku mau Risa spill terlebih dahulu apa aja poin-poin penting yang mungkin nanti bisa jadi motivasi buat pemula-pemula bisnis online shop di daerah mereka masing-masing dengan cara mereka masing-masing. Baik, sebelumnya aku mau ngasih poin penting yang itu menurutku sendiri ya, setelah melihat beberapa tahun ini dari online shopku. Yang pertama itu, aku lebih memprioritaskan barang-barang yang lagi tren. Karena menurutku kalau barang-barang yang lagi tren itu peminatnya lebih banyak daripada kita stuck di barang-barang yang itu aja. Jadi kalau misalnya aku
ngejual barang yang tren, bukan 1-2 orang aja yang suka gitu. Bisa sampai 10 orang bahkan dalam sekali mengorder. Jadi menurutku itu penting sih ketika kita tahu apa yang lagi tren di pasar kita kayak gitu. Jadi kita lebih menyiapkan barang-barang yang tren dan mempostingnya di akun jualan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menurutku kita harus pintar-pintar memilih toko di e-commerce tersebut. Jangan karena kita terkecoh sama barangnya yang murah, kita nggak memperhatikan kualitas. Menurutku better dua-dua sih. Harga murah, kualitas oke. Jadi lebih pintar dalam memilah-milah. Terus yang ketiga, nggak boleh jutek ataupun kasar sama customer kayak gitu. Karena menurutku kalau kita itu kasar, jutek gitu, pembeli nggak bakalan mau lagi order di tempat kita. Karena kan kita tahu online shop nggak mungkin cuma satu di kota kita kan, di tempat kita. Jadi mungkin kalau misalnya kita jutek, orang langsung kayak, ah ya udahlah nggak usah di tempat kakak itu aja jutek, balas chat aja nggak niat kayak gitu. Jadi menurutku yang paling penting itu 3 sih. Tahu menjual barang yang lagi hype di pasaran, yang kedua pintar dalam memilih di tempat e-commerce, dan yang ketiga itu ramah sama pembeli. Gitu sih. Baik, Riz, dan aku juga mau bertanya terkait kan Risa juga mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan kegiatan usaha ini. Apakah ada cara dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut bisa disertai sama hambatan yang Risa alami selama 3 tahun? Yang paling sering itu hambatannya kalau kita lagi ngantar barang sih. Karena kadang waktunya itu nggak sesuai sama jadwal kuliah. Jadi aku kadang misalnya pembeli mau barangnya diantar hari Senin, sedangkan jadwal kuliah di Senin padat gitu kan. Jadi aku selalu buat di stories IG kalau pengiriman itu antara Jumat, Sabtu, dan Minggu, di mana aku lagi free-nya kayak gitu. Terkadang masalah kendaraan juga rumit gitu, karena kalau ngantar ke Brastagi gitu kan, kalau naik motor nggak berani ya, kalau masih seumuran kayak kita. Jadi naik angkot, dan itu juga makan biaya juga. Jadi masalah kendalanya situ sih. Terkadang kalau kita ke Brastagi, naik angkot, jadi nambah biaya juga ke kita. Sedangkan ongkirnya juga pas-pasan kan ke sana. Itu 2 sih masalahnya, karena waktu yang nggak tepat sama kendaraan juga kadang nggak nentu. Oke, berarti semoga poin-poin penting yang Risa sampaikan tadi bisa jadi salah satu motivasi dan hambatan-hambatan yang Risa alami tadi juga bisa jadi pertimbangan buat pemula bisnis online ya, Riz. Nah, mungkin untuk mengakhiri sesi wawancara kali ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Risa karena atas kesempatan dan waktunya Risa mau sharing-sharing santai terkait kegiatan usahanya. Mungkin nanti hasil wawancara ini akan aku compare dalam satu video ya, Riz, dan akan aku transkrip juga dalam bentuk satu tulisan di dalam Word. Nah, jikalau Risa mau melihat hasilnya, boleh banget nanti diminta langsung ke aku besok agar aku kirim nantinya. Mungkin untuk terakhir kalinya, ada yang ingin Risa sampaikan sebagai kata penutup untuk hasil wawancaranya atau permintaan khusus dari Risa sendiri, apakah ada? Kalau sejauh ini permintaan nggak ada ya, cuman kalau penutupnya makasih udah nyempatkan waktu untuk ngasih pertanyaan ke aku, walaupun mungkin banyak jawabannya nggak sesuai sama pertanyaan dari Endang sendiri. Semoga mata kuliahnya ini lancar, dapat nilai yang bagus. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Lisa. Amin. Semoga lancar. Nah, aku juga mau nyampaikan sukses juga untuk jualannya Risa, sukses juga buat kuliahnya, karena kan kita seorang mahasiswa itu mungkin sangat berat gitu ya dalam membagi waktu dan kegemaran kita gitu. Karena kan kegiatan usaha ini pasti sebagian dari kegemaran Risa juga. Dan juga studi itu tidak mungkin ketinggalan gitu, karena itu juga nomor satu untuk kita yang mahasiswa. Nah, aku juga mau minta maaf mungkin selama wawancara tadi ada kata yang kurang mengenakan ataupun pertanyaanku yang menyinggung hati Risa, nantinya aku minta maaf dan mohon maaf sebelumnya dan mengucapkan terima kasih lagi buat Risa. Terima kasih.
Oke, mungkin kalau misalnya Risa ada kelanjutan acara ataupun ada kegiatan, Risa boleh left room duluan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Risa.